Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat sehat bagi kita. Bagaimana kabar di hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita seperti dahulu kita berdoa. Karena kita menggunakan waktu kita sejenak pagi hari ini, doa, membaca, dan merenungkan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kami kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami pada harinya. Berfirman dalam Tuhan, Bapa yang siap dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Jumat 23 Februari 2024, diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikian Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sangat bersyukur di mana perkembangan teknologi yang luar biasa yang memudahkan kita pada saat ini. Mana teknologi membantu kita di dalam segala bidang. Tapi bagaimana kita untuk mempergunakannya? Jangan salah untuk mempergunakannya, karena memang teknologi ini ada dua kemungkinan di dalam hidup kita, ada juga sisi positif, ada juga sisi negatif. Tapi bagaimana kita untuk menjalankan sisi positif yang benar-benar, ya? Jadi jangan salah mempergunakan teknologi yang sudah ada. Karena memang teknologi ini juga yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena sudah di dalam posisi yang dikatakan juga hobi menyendiri, ya, karena dia tidak suka untuk bergaul dengan sesamanya. Dia sudah ada batasan kepada setiap orang. Dia lebih senang sendirian. Dia tidak mempergunakannya lagi waktunya untuk orang lain, tapi hanya memikirkan kesenangannya. Itu juga kita harus mengingat bahwa teknologi juga membuat kita menjadi malas-malasan, ya, bagi bagian orang. Karena kalau kita lihat dannya zaman ini, sekarang ini, GoFood ada di mana-mana, ya. Tapi bagaimana kita untuk mempergunakan? Juga orang yang hobi GoFood, ya. Jadi di dalam hidupnya hanya makanan siap saja. Ya, ibu zaman sekarang ini tidak mempergunakan keahliannya lagi untuk memasak. Ada juga anak remaja, muda-mudi yang kerap lagi duduk di bangku sekolah, dia tergantung kepada kemajuan teknologi atau katakan juga mobil, ya. Karena setiap belajar, dia senantiasa memberikan hatinya, pikirannya ke situ. Jadi tidak ada lagi waktunya untuk belajar murni, ya. Ini hanya bantuan dari teknologi saja. Apalagi muda sekarang ini juga, baik remaja, baik anak SD juga, sudah memberikan hatinya, pikirannya untuk game, ya. Mana anak-anak sekarang ini sudah banyak yang matanya rusak karena radiasi daripada handphone, ya. Karena memang tidak dijaga, ujungnya merusak kesehatan kita.
Jadi bagaimana kita untuk di jalan Tuhan? Di jalan itu yang membuat Tuhan baru kita di dalam setiap kehidupan ini ya. Tapi mari di dalam setiap kehidupan kita senantiasa mencari kehidupan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Mana kalau kita di dalam Yesus Kristus yang pastinya kita akan benar-benar mencari jalan yang kekal. Jalan Kristus dan juga jalan yang sudah disediakan bagi kita. Artinya kita harus menjalani jalan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu melakukan hal-hal yang baik di hadapannya. Jadi senantiasalah untuk melakukan teknologi dengan sebaik-baik mungkin. Jangan pernah merusaknya. Jangan hanya gara-gara teknologi, memang kita benar-benar jauh dari Tuhan ya. Jadi kita harus menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan, ini sepatutnya kita jaga dan juga kita pelihara bagaimana keimanan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Itu jangan seperti orang Yahudi, mereka menolak Mesias karena Tuhan Yesus mereka tolak karena mereka nantiasa mencari celah dari Tuhan Yesus. Dan juga katakan bahwa mereka melihat latar belakang daripada kehidupan orang tua Tuhan Yesus. Ini mereka menolakkan Mesias yang datang kepada mereka. Jangan kita tolak kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Benar-benarlah kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat kali ini. Baik karya Injil Tuhan, biarlah kami senantiasa menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah kami senantiasa di jalan Tuhan, supaya kami benar-benar takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hidup Tuhan, kuatkan kami, Tuhan kami melalui Roh Kudus, supaya kami senantiasa di jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap